Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat kan ya? Ya, kemarin kan kita udah belajar nih masalah lembaga keuangan. Nah, kita hari ini bakal belajar tentang koperasi. Nah, kalian kalau misalnya dengar kata koperasi, apa yang ada di benak kalian nih? Apa ayo? Apa Yuni? Koperasi jual makanan Ibu. Kalau Ajijah, Koperasi gimana? Oke, sebenarnya kan kata koperasi itu berasal dari kata ko dan operation. Yang ko itu bersama dan operation itu bekerja. Jadi kalau misalnya pada konsepnya koperasi itu bekerja sama gitu. Nah, Ibu bakal tampilin materinya. Sebentar, Ibu bakal share screen dulu. Di situ udah ada tampilannya? Udah Bu. Udah, Bu. Intan dari mana Pak? Tapi di Ibu masih... Tunggu sebentar ya. Ya, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya ada landasan dan asas koperasi. Nah, koperasi itu didirikan berlandaskan asas pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, koperasi itu dijalankan dengan asas kekeluargaan, gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang tujuan dan fungsi koperasi itu sendiri. Kalau misalnya di sini udah kalian lihat ya banyak rinciannya. Tapi pada intinya tujuan dan fungsi koperasi itu ya untuk memperkokoh perekonomian rakyat kayak gitu. Nah, untuk apa? Untuk akhirnya mensejahterakan masyarakat gitu. Kalau dalam hak koperasi biasanya terusus untuk anggotanya kayak gitu. Selanjutnya ada ini prinsip koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang 1992 itu ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, manajemen dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil, terus pemberian remunerasi itu terbatas terhadap modal, terus kemandirian, pendidikan koperasi, sama kerjasama antar koperasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis koperasi. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di berbagai buku gitu ya, kalau misalnya koperasi itu ada koperasi produsen, konsumen, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Undang-Undang nomor 25 1992 ini, koperasi itu terbentuk dari jenisnya itu hanya ada 2 disebutkan, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Apa sih koperasi primer? Koperasi primer itu koperasi yang didirikan sama anggota-anggota atau seorang perseorangan. Terus kalau misalnya sekunder itu berdasarkan didirikan oleh koperasi-koperasi kayak gitu. Selanjutnya juga ada perangkat koperasi. Perangkat koperasi itu ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas, kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu ngejelasin ada prinsip koperasi, salah satunya itu memberikan remunerasi. Nah, itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, jadi sebenarnya kalau remunerasi itu sebenarnya lebih identik sama ke perusahaan. Kalau misalnya remunerasi itu diartikan sebagai kayak pemberian gaji atau pemberian imbalan kepada karyawan. Tapi kan ini konteksnya koperasi. Jadi remunerasi di sini maksudnya itu pemberian SHU gitu.
Jadi pemberian SAU-nya terbatas terhadap modal. Jadi kalau misalnya semakin banyak si anggota itu punya nyimpan simpanannya, berarti semakin banyak juga nih nanti dapat SAU-nya kayak gitu. Udah Oh, jelas, gitu. Fani? Oke, Bu. Ibu. Iya, sama-sama. Terus selanjutnya ada modal koperasi. Modal koperasi itu ada modal dari internal sama dari eksternal. Kalau dari internal berarti berasal dari dalam koperasi itu sendiri. Kalau misalnya dari eksternal itu berarti dari luar koperasi. Nah, kalau misalnya dari internal, itu apa? Ada simpanan, ada dana cadangan. Nah, simpanan ini juga ada 3. Simpanan pokok, ada simpanan wajib, sama ada simpanan sukarela, gitu. Nah, terus kalau misalnya apa sih yang dari luar? Kalau yang dari luar itu ada dana hibah sama dana pinjaman. Kalau hibah itu ya pemberian dari pihak lain gitu untuk koperasinya itu sendiri. Terus kalau misalnya dari pinjaman, itu berarti koperasi itu meminjam kepada pihak lain, kayak misalnya bank, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya SAU. Kalau misalnya SAU itu identik dengan koperasi gitu. Apa sih SAU itu? SAU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku yang dikurangi sama beban-beban penyusutan lainnya termasuk sama pajak kayak gitu. Terus SAU itu prinsipnya itu dibagiin kepada anggota secara adil sesuai sama modal dan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota itu sendiri kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu prinsipnya nih, kita bakal ngitung gimana caranya koperasi itu membagikan SAU-nya kepada anggota-anggotanya. Nih, rumus perhitungan dari SAU. Nah, SAU ini rumusnya SAU anggota sama dengan SAU dari jasa usaha anggota sama jasa modal anggota. Kalau misalnya jasa usaha itu berasal kan dari transaksi. Kalau misalnya jasa modal itu berasal dari simpanan yang ditanamkan oleh anggota kayak gitu. Ini ada rumusnya sudah ada. Kalau misalnya usaha itu dari pembelian atau transaksi itu dibagi sama omset penjualan dikali SAU, presentasi SAU dari masing-masing koperasi kayak gitu. Sama dengannya modal. Kalau modal berarti simpanan anggota dibagi sama total simpanan seluruh anggota dikali presentasi SAU kayak gitu. Ini ada contoh soalnya. Mungkin ada yang bisa jawab nggak soalnya nih? Ya, coba mungkin Fani bisa jawab. Oke, Ibu kasih contoh dulu kali ya. Nih, kayak gini. Caranya adalah pertama kita cari dulu nih jumlah simpanan, jumlah SAU dari modal atau dari simpanan anggota kayak gitu. Nah, simpanan anggota, tadi kan rumusnya simpanan anggota dibagi total simpanan dikali persentase jasa modal dan persentase SAU-nya kayak gitu kan. Itu tinggal biasanya sudah ada di soalnya dengan jumlah rincian persentase dan jumlah SAU-nya. Tinggal dimasukkan saja, terus nanti kalau udah ada hasil SAU jasa modal ataupun jasa transaksinya bisa ditambah dan dijumlahkan kayak gitu. Ya masih banyak soal-soal lainnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Tidak, Bu. Kalau misalnya udah nggak ada lagi nih, Ibu bakal kasih quiz. Ntar ya, kita bakal ada quiz. Silakan gabung ke quiznya, ini kodenya. Sebentar, Bu. Oke. Sebentar, Bu.
Oke, ada 2 orang yang udah masuk. Ada Jihan. Ada Fanny. Ada Suci masuk juga. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Oke. Udah siap? Siap, Bu. Siap. 1, Siap, 2, Ibu. 3. Ayo, kalau tadi ngedengerin. Kok salah semua? Ayo tadi. Saya udah selesai, Bu. Udah selesai, Ibu. Ayo Jihan. Ranking 3, Ibu saya. Sudah. Oke. Siapa nih? Wah, yang pertama ada Noraini Dika. Weh. Mantap nih, udah pada pinter-pinter ya. Amin, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, Ibu ada ini dulu ya, kita absen dulu di Google Classroom, dan Ibu juga ada tugas untuk biar tahu nih kalian tuh udah bener-bener paham atau belum nih. Bentar ya, Ibu lagi. Nah, ini untuk kodenya. Kalian bisa masuk situ. Terus Ibu kasih tugas di sini. Oke. Jadi tugasnya, nanti kalian nih, tonton dulu videonya ini. Ini isinya sejarah koperasi. Terus nanti di sini ada tugasnya. Kalian serahkan juga di Google Classroom ini. Oke? Oke. Selamat siang. Ibu akhiri saja ya kelas pada hari ini. Ada baiknya kita membaca hamdalah dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.